Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan makalah tentang tema yang berjudulkan meluruskan makna hifdzuddin dalam amar ma'ruf nahi mungkar, menakar legalitas aksi sweeping FPI dan model dakwah jamaah tabligh. Baiklah, sebelum kami jelaskan lebih lanjut mengenai dakwah sweeping, akan kami sampaikan latar belakang masalahnya. Kita ketahui salah satu tujuan syariah yang berupa hifdzuddin seringkali disalahartikan oleh kelompok radikal sebagai jihad fisik atau menindas kelompok yang memiliki ideologi berbeda. Padahal menjamin kebebasan beragama dalam arti melindungi orang lain memeluk agama selain Islam pada hakikatnya juga melindungi eksistensi agama Islam. Demikian ini karena mengganggu agama lain dapat memicu pihak tersebut untuk melakukan balasan terhadap kaum muslimin. Tindakan semacam ini akan menimbulkan fitnah terhadap Islam itu sendiri. Kesalahan dalam memahami konsep hifdzuddin juga dapat terjadi akibat ketidakmampuan untuk memahami dua aspek janibil wujud dan juga aspek janibil wujud, yakni kewajiban untuk menjaga dan melestarikan syariat Islam. Yang lain yakni janibil adam, memproteksi agama dari ancaman-ancaman yang dapat merusaknya melalui mekanisme amar ma'ruf nahi mungkar. Pemahaman yang salah mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana prosedur dan mekanisme yang ada dalamnya dapat berimplikasi buruk terhadap pelaksanaan hifdzuddin itu sendiri. Sayangnya, konsep hifdzuddin terlanjur dijadikan term untuk melegitimasi tindakan anarkis kelompok Islam radikal. Dengan mengataskan agama, mereka secara serampangan bertindak berlebihan yang justru mendegradasi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin yang ada dalamnya. Di sisi lain, amar ma'ruf menjadi jargon jamaah tabligh tanpa pemahaman yang memadai tentang bagaimana konsep amar ma'ruf sesungguhnya beroperasi dalam ruang publik. Kubu kedua ini mengabaikan nilai tahdzir, ancaman dari Al-Quran dan hadis. Pengabaian semacam ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara roja dan khauf yang pada akhirnya menjadikan pelakunya tertipu. Gurur. Mereka tertipu dengan kebanggaan terhadap amal ibadahnya sendiri. Selanjutnya akan disampaikan teman kami. Fakta menunjukkan penyebaran radikalisme dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP) Jakarta. Penelitian yang dilakukan antara Oktober 2010 hingga 2011 terhadap guru pendidikan agama Islam (PAI) dan siswa SMP dan SMA di Jabodetabek menunjukkan bahwa 49% siswa setuju dengan aksi radikalisme demi agama. Di beberapa kampus perguruan tinggi umum, kecenderungan mahasiswa untuk mendukung tindakan radikalisme juga sangat tinggi. Hal ini terungkap dalam penelitian tentang Islam kampus yang melibatkan 2.466 sampel mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ketika para mahasiswa ditanya tentang pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk sweeping tempat-tempat yang dianggap sumber maksiat, mereka menjawab sebagai berikut. Sekitar 65%, yakni 1.594 responden mendukung dilaksanakannya sweeping kemaksiatan. 18%, 446 responden mendukung sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sweeping. Sekitar 11%, 268 responden menyatakan tidak mendukung sweeping
dan sisanya 6% 158 responden tidak memberikan jawabannya. Selanjutnya, mereka yang mendukung sweeping beralasan bahwa kegiatan sweeping tersebut sebagian dari perintah yang dianjurkan oleh agama, yakni 88% orang. Mendukung sweeping karena berpendapat bahwa aparat keamanan tidak mampu menegakkan hukum, yakni 4%, dan karena alasan dekadensi moral 8%. Di sisi lain, pengikut jamaah tabligh JT semakin hari juga semakin bertambah. Berdasarkan catatan pemerintah Lampung Selatan, pada akhir November 2025, dalam acara akbar bertajuk Tabligh Akbar Indonesia Berdoa yang diselenggarakan di Kota Baru, Lampung Selatan, jumlah peserta yang hadir diperkirakan mencapai 1 juta hingga 1,5 juta orang. Acara tersebut diikuti oleh perwakilan dari sekitar 50 hingga 84 negara. Tercatat sekitar 2.500 hingga 6.000 jemaah mancanegara hadir dalam acara tersebut. Berdasarkan pada paparan di atas, penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana mekanisme amar ma'ruf nahi mungkar diimplementasikan dalam konsep Hifdzuddin. Fokus penelitian ini terletak pada analisis terhadap amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi instrumen dalam melindungi agama, baik dilihat dari sisi pelestarian agama yakni janibil wujud maupun sisi proteksi terhadap hal-hal yang mengancam eksistensi agama yakni janibil adam. Selain itu, penelitian ini berusaha mencari legalitas syariah terhadap dakwah ormas Islam yang mengatasnamakan dakwahnya sebagai tindakan Hifdzuddin dan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk membatasi penelitian, ormas yang dimaksud adalah FPI dan Jamaah Tabligh. Penelitian terhadap dua ormas tersebut penting untuk mengukur apakah dakwah yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam wasatiyah atau tidak. Oleh karenanya, kami membuat dua rumusan masalah dari pemaparan latar belakang tersebut. Yang pertama, bagaimana pertimbangan syariah dalam aksi sweeping yang dilakukan Front Pembela Islam dalam kurung FPI. Yang kedua, bagaimana peninjauan syariah terhadap model dakwah jamaah tabligh. Berikutnya akan disampaikan oleh teman kami. Kami akan menyampaikan bab 2, yakni pembahasan. Sebelum menjelaskan lebih jauh terhadap rumusan masalah pertama dan kedua, di sini akan dibahas terlebih dahulu pemahaman yang komplit mengenai apa itu Hifdzuddin, lalu bagaimana makna dari dua dimensi Hifdzuddin, yakni janibil wujud dan janibil adam, serta bagaimana posisi amar ma'ruf sebagai instrumen dalam Hifdzuddin. Kami yang pertama akan menjelaskan makna Hifdzuddin dan klasifikasinya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum masuk pada penjelasan klasifikasi Hifdzuddin dalam konteks amar ma'ruf, penting untuk dibahas terlebih dahulu secara epistemologi tentang Hifdzuddin. Kata adin berarti di dalam konteks ini adalah hukum-hukum syariat. Oleh karena itu, Hifdzuddin diartikan sebagai upaya untuk menjaga hukum-hukum syariat agar tetap dipelihara. Hal yang perlu diperhatikan di sini, kata al-muhafadzah atau al-hifdzu itu tidak hanya berarti pemeliharaan atau perawatan saja, tapi juga mencakup pendirian atau pembangunan yang diperlukan karena kebutuhan atau urgensi untuk mendirikannya demi kepentingan umum dan fasilitas negara. Jadi intinya Hifdzuddin itu tidak hanya pemeliharaan terhadap ritual-ritual agama, tapi juga al-muhafadzah, pemeliharaan tentang kepentingan-kepentingan umum. Ini bisa dilihat dari al-muwafaqat, bahwa mimma yang bagi al-intibah lahu anal muhafadzata lidil musannif la ta'ni asyanata faqat.
Wa inna ma tatanawalu al-iqamata awil insya. Ini ya. Itu ibaratnya. Kemudian penjelasan yang diberikan menunjukkan bahwa hifdzuddin atau perlindungan agama berarti melindungi agama Islam dari perilaku kekufuran dan dari perkara-perkara yang diharamkan Islam. Hal ini menekankan pentingnya menjaga kesucian dan integritas agama Islam dari ancaman internal maupun eksternal yang bisa merusaknya. Dari sisi lain, hifdzuddin juga dapat dilihat dalam konteks kewajiban pemerintah, yakni tanggung jawab pemerintah untuk menjaga Islam dari perubahan, memastikan bahwa ajaran Islam tetap murni dan tidak terdistorsi, serta mendorong umat Islam untuk taat kepada agama tanpa pengabaian. Peran pemerintah di sini bukan hanya dalam penegakan hukum Islam, tetapi juga dalam memberikan panduan agar masyarakat tetap mematuhi ajaran agama Islam. Sementara itu, untuk memelihara dzurriyyat fi hifdzuddin diperlukan dua hal, yaitu satu, mura'ah min janibil wujud atau menegakkan pilar-pilar agama dan mengukuhkan dasar-dasarnya. Kemudian yang nomor dua, muro'ah min janibil adam atau mencegah gangguan yang terjadi atau upaya memproteksi Islam dari ancaman-ancaman yang merusak. Nah, janibil wujud ini dapat diimplementasikan dalam kewajiban manusia untuk beriman, melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Sementara janibil adam itu dalam rangka memproteksi agama dari ancaman-ancaman yang dapat merusak. Kewajibannya antara lain adalah melakukan jihad, kemudian melarang menyebarnya ideologi bid'ah dan paham-paham yang menyimpang dan yang lain-lain. Nah, instrumen yang paling penting dalam hifdzuddin adalah amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini karena ia bersifat komplementer atau takmiliyah untuk semua bagian dalam syariat. Ini kami ambil dari Al-Muwafaqat bahwa beliau dalam menjelaskan janibil wujud dan janibil adam itu kemudian diakhiri dengan wayujmi'uha al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Kemudian beliau menjelaskan bahwa wayujmi'uha itu adalah jumlah mutaridah wa dhahir annaha muqaddimatun min ta'khirin wa anna mawdu'aha qabla qawlihi wal ibadatu wal adatu qad musilat wa ya raji'atun ila jam'i ma taqaddama mimma yufadu min janibil wujud wal adam. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini raji'atun ila jam'i ma taqaddama mimma yufadu min janibil wujud wa janibil adam. Wa mana kauniha tusma'u dzalik annaha tata'allaqu bihi jami'uhu wa tansabu alaihi mim babi takmili abwabi syariah. Iz ma min amrin wala nahyin illa yata'allaqu bihi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mungkin itu. Kemudian beliau juga menjelaskan lagi al-jami' baina furudil kifayah allati yata'allaqu bi kulli matubin wa kulli man yanadu fi syariah wa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Fa innahu la yahtasu bi babin minas syariah duna babin bi khilafi furudil kifayah al-ukhra kal wilayatil ammah wal jihad wa ta'lim wa iqamati sina'ah al muhimmah fahadhihi kulluha
furudu kifayatin furudu kifayatin qasirotin qasiratun ala babiha wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wajibun kifaiyun mukmilun li jami' abwabi syariah. Nah, wahuna makna jamek. Kemudian dalam gambar berikut ini posisi amar ma'ruf nahi munkar berkaitan erat dengan dua sisi, yakni dari sisi aspek al-wujud dan juga aspek al-adam. Itu artinya fungsi amar ma'ruf nahi munkar berperan tidak hanya dalam aspek pemeliharaan agama, tapi juga menjadi alat untuk mengontrol dan menjaga keharmonisan kehidupan sosial sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, ini visualisasinya ini demikian. Pertama hifdzi, kemudian al-hajiyat, doruriyat, tahsiniyat, kemudian doruriyat dibagi dua, janibil wujud, janibil adam. Ada contohnya. Kemudian janibil wujud dan janibil adam itu diikat dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Mungkin itu saja. B. Menimbang legalitas aksi sweeping FPI dalam perspektif syariah. Sejak didirikan, FPI dikenal sebagai organisasi massa Islam yang aktif dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pedomannya itu adalah dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Cuma ada beberapa kontroversi dalam penegakan amar ma'ruf, seperti halnya aksi razia, sweeping dan penggerbekan yang menimbulkan konflik sosial. Akhirnya menimbulkan perspektif berbeda dalam masyarakat dalam pembahasan amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya ada beberapa pendapat seperti halnya Syamsul Ma'arif yang mengatakan bahwa tindakan FPI dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai ketakwaan. Jadi bentuk aksi sweeping itu adalah mengupayakan masyarakat itu agar dapat mencapai ketakwaan. Cuma pendapat yang lain seperti halnya Fahrudin Faiz, tindakan FPI itu merupakan agama itu dijadikan wujud pembenaran atas tindakan yang dianggap sebagai tindakan kekerasan. Jadi mereka menjadikan agama sebagai dasar atas proses penggerbekan tersebut. Maka kita perlu memahami apa arti sweeping itu sendiri. Sweeping itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah menyapu. Maka memiliki arti yang luas, yaitu adalah tindakan membersihkan, memeriksa atau menertibkan sesuatu secara menyeluruh, baik dalam konteks fisik maupun non-fisik. Dalam konteks aksi FPI, sweeping merupakan tindakan pemeriksaan sepihak informal oleh ormas FPI untuk menegakkan norma atau aturan yang mereka anggap benar. Dalam melakukan sweeping, biasanya mereka ke warung remang-remang pada malam hari untuk menutupnya secara paksa karena dianggap maksiat tanpa dasar hukum yang jelas. Maka untuk melihat apakah tindakan tersebut benar, kita perlu melihat dalam perspektif Islam, yaitu adalah kalau kita dekati proses aksi sweeping melalui kajian konsep amar ma'ruf nahi munkar, tindakan ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena hal ini adalah tindakan individu masyarakat yang tidak diberi wewenang kecuali sebatas menghilangkan kemungkaran yang sedang berlangsung. Tindakan yang lebih dari sekedar menghilangkan kemungkaran itu, baik itu sebagai hukuman dari kejahatan sebelumnya atau sebagai pencegahan untuk kejahatan yang akan datang, itu adalah urusan pemerintah, bukan urusan individu masyarakat. Imam Ghazali membagi wewenang amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan tingkat kemungkaran dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah kemaksiatan yang telah terjadi, maka untuk hukumannya itu seperti hanya had, itu hukumannya tergantung dari menjadi urusan pemerintah, bukan individu masyarakat. Untuk yang kedua, kemaksiatan yang sedang berlangsung, di mana pelakunya langsung terlibat dalam perbuatan tersebut, seperti hanya mengenakan kain sutra, memegang alat musik atau meminum khamar.
untuk menanggulangi kemaksiatan yang sedang berlangsung ini itu adalah wajib dengan segala cara yang memungkinkan selama tidak menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar atau serupa, dan hal ini dapat dilakukan oleh individu atau rakyat. Jadi untuk yang kedua, ketika kemaksiatan sedang berlangsung, maka ada pertimbangan lagi, yaitu adalah nanti akan memunculkan kemaksiatan yang lebih besar atau hal yang serupa. Itu. Kemudian yang ketiga adalah kemaksiatan yang diperkirakan akan terjadi. Contoh, seseorang yang sedang mempersiapkan tempat untuk meminum khamr, membersihkan tempat atau menyiapkan bunga-bunga. Namun setelah itu tidak ada khamr yang hadir. Ini adalah masalah yang meragukan, karena mungkin ada halangan yang menghalangi perbuatan tersebut. Oleh karena itu, individu masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk bertindak terhadap orang yang berniat untuk meminum khamr, kecuali dengan cara memberi nasihat atau peringatan. Adapun jika dilakukan dengan kekerasan atau pemukulan, itu tidak diperbolehkan baik oleh individu maupun oleh penguasa, kecuali jika kemaksiatan tersebut telah diketahui secara rutin dan orang tersebut sudah melangkah menuju perbuatan tersebut, dan tidak ada lagi yang menghalangi selain menunggu terjadinya kemaksiatan tersebut. Untuk menghukumi aspek kedua dalam tindakan sweeping, maka perlu diperinci bagaimana tindakan amar ma'ruf nahi munkar dalam perspektif syariah. Dalam perspektif syariah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar amat diperhitungkan, mulai dari sebelum pelaksanaan hingga dampak yang akan terjadi dalam pelaksanaannya. Jika tindakan sweeping bersamaan dengan tindakan tajasus, yaitu adalah mencari cacat dan aib orang, maka diharamkan. Jadi tindakan sweeping ketika bersamaan dengan tajasus atau mencari kejelekan aib seseorang, maka haram. Kewajiban amar ma'ruf hanya terjadi di saat melihat orang lain meninggalkan kebaikan. Demikian pula dengan nahi munkar ketika melihat orang itu melakukan kemungkaran. Di sisi lain, penting untuk tidak langsung mempercayai dan menerima segala yang disampaikan kepada kita tentang tindakan dan perkataan orang yang mungkar, kecuali jika menyaksikan sendiri atau informan yang menyampaikan kepada kita adalah seorang mukmin yang saleh. Intinya orang itu adil, beritanya bisa kita iktimati, kita pegang, maka kita langsung boleh untuk melakukan amar ma'ruf. Hal ini karena husnudon sesama muslim itu wajib, maka kalau ada khobar yang kita yakini itu benar, maka kita bisa langsung melakukan amar ma'ruf. Dalam melaksanakan amar ma'ruf, Imam Ghazali menjelaskan berbagai tingkatan atau derajat. Pertama, memberikan pengenalan terhadap apa yang baik. Yang kedua, memberikan nasihat yang bersifat mendidik dan membimbing. Yang ketiga, peringatan keras dengan kata-kata yang lebih keras dan yang dapat menimbulkan rasa penyesalan pada pelaku kemungkaran. Yang keempat, mencegah kemungkaran dengan paksaan yang melibatkan tindakan fisik seperti hanya pemukulan atau hukuman sebagai upaya untuk memaksa seorang mengikuti kebenaran. Dari empat ini, yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh individu adalah dua tingkat pertama, yakni adalah pengenalan dengan yang baik dan nasihat yang baik. Kemudian adapun penerapan paksaan tidak diperkenankan bagi individu masyarakat tanpa izin pemerintah, karena hal ini berisiko menimbulkan fitnah, memperburuk keadaan, dan dapat menyebabkan dampak yang lebih merugikan daripada kemungkaran yang ingin dihindari. Seperti analogi kalau dalam Ihya itu, ketika mensucikan barang yang najis menggunakan darah. Jadi bukan malah suci, tapi malah hal itu akan memperluas najisnya. Jadi kemungkaran ketika kita nahi mungkar tapi menimbulkan dampak yang lebih besar, maka hal itu malah kurang baik karena kemungkaran akan lebih besar. Di sisi lain, memberikan peringatan dengan kata-kata keras seperti mengucapkan, wahai orang yang dolim,
Wahai orang yang tidak takut kepada Allah, atau ungkapan yang serupa, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Jika peringatan tersebut dapat menimbulkan fitnah yang meluas atau mempengaruhi orang lain secara negatif, maka hal tersebut perlu diperkenankan. Jadi ada beberapa pertimbangan yang paling pokok adalah selama tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Untuk pembahasan kritik model dakwah jamaah tabligh dan legalitasnya akan disampaikan teman kami. Yang C. Kritik model dakwah jamaah tabligh dan legalitas dalam perspektif syariah. Jamaah tabligh adalah gerakan dakwah global non-politik yang bertujuan membangkitkan iman dan ketaatan umat Islam dengan fokus pada penyebaran ajaran agama melalui kegiatan keluar atau yang sering dikatakan itu al-khuruj, untuk berdakwah dari masjid ke masjid dan rumah ke rumah, menekankan perbaikan spiritual, pribadi, akhlak, dan amalan ibadah sesuai sunnah. Dengan metode utama mengunjungi masyarakat untuk mengajak mereka kembali pada ajaran dasar Islam, dalam rangka membuat ruang lingkup terhadap model dakwah jamaah tabligh atau sering disebut jaulah. Berikut ini adalah catatan Kiai Haji Azizi Hasbuh yang dinukil oleh tim kajian ilmiah Abituren 2007 Madrasah Hidayatul Mubtadiin dalam bukunya yang berjudul Polaritas Sektarian, Rekonstruksi Doktrin Pinggiran, yang berisi antara lain: 1. Tidak boleh berpolitik karena akan menyebabkan kebohongan dan pertengkaran. Ini doktrin dari jamaah jaulah, yang mana anggotanya tidak boleh masuk terhadap ranah politik karena akan menyebabkan kebohongan dan pertengkaran. 2. Tidak boleh nahi mungkar tetapi cukup amar ma'ruf, karena amar ma'ruf pada hakikatnya adalah nahi mungkar. Selain itu, nahi mungkar akan berpotensi konflik. Ketiga, tidak boleh menyebutkan dalil takdir, ancaman dari Al-Quran dan Al-Hadis, karena akan mengakibatkan orang takut. Yang boleh hanyalah tafsir, memberi kabar gembira tentang amaliyah dan pahalanya, sehingga pengajian-pengajian mereka hanya menyampaikan tentang fadilah amal atau keutamaan amal. Yang keempat, tidak boleh berbicara tentang soal khilaf, perbedaan pendapat ulama dalam hal agama. Kelima, tidak boleh meminta-minta. Dan yang keenam, diharuskan khuruj keliling untuk menyebarkan atau dakwah mereka. Doktrin jamaah tabligh di atas perlu ditimbang secara objektif, baik melalui kacamata fikih kebangsaan maupun fikih dakwah. Untuk mempersingkat kajian penelitian hanya akan menguraikan kritik terhadap dua doktrin jamaah tabligh yang akan dijelaskan dalam penjelasan ini. 1. Kami ingin mengkritik terhadap doktrin dakwah yang mencukupkan amar ma'ruf saja daripada nahi mungkar, berarti melarang nahi mungkar. Ciri khas jamaah tabligh adalah melarang nahi mungkar dan mencukupkan pada amar ma'ruf, karena mereka menganggap bahwasanya ketika amar ma'ruf maka nahi mungkar sudah tercukupi. Itu memang doktrin dari mereka. Jika melihat perbuatan mungkar, umat Islam dilarang ikut campur, karena hal ini karena berpotensi memicu konflik. Kewajiban umat adalah amar ma'ruf karena pada hakikatnya adalah nahi mungkar. Pertanyaannya adalah, wacana demikian ini apakah dapat dibenarkan dalam perspektif syariat? Maka dari itu kami menjawab pertanyaan tersebut mencermati substansi kewajiban mutlak diperlukan. Untuk menemukan tujuan tersebut, kami ini akan menganalisis sababul wujub dan terminologi amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, 1. Ditinjau dari awal mula munculnya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, dapat kita temukan bahwa sebab kewajiban tersebut ada ketika si amir atau orang yang memerintahkan menemukan secara langsung kemungkaran. Hal ini secara implisit menyatakan dua hal. 1. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar adalah ketika melihat orang lain sedang meninggalkan kewajiban, bukan sedang tidak melakukan kewajiban. Kedua, urgensi dalam amar ma'ruf nahi mungkar terletak pada nahi mungkar, bukan pada amar ma'ruf. Hal ini bertolak belakang dengan klaim kelompok jamaah tabligh atau jaulah. Selanjutnya, jika jamaah tabligh tidak melakukan nahi mungkar karena menghindari potensi konflik, tidak lantas dapat dipahami bahwa kewajiban perintah tersebut terletak pada amar ma'ruf.
Kedua, ditinjau dari sisi terminologi. Amar ma'ruf adalah memerintahkan kebajikan dan nahi mungkar adalah mencegah kemungkaran. Terminologi tersebut tampak perbedaannya pada contoh berikut. Jika memerintahkan sholat kepada orang yang belum sholat, tindakan ini adalah amar ma'ruf. Sementara jika memerintahkan sholat kepada orang yang meninggalkan, maka ini nahi mungkar. Padahal sudah dibahas bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar adalah ketika melihat orang lain sedang meninggalkan kewajiban, bukan sedang tidak melakukan kewajiban. Jamaah tabligh sesungguhnya menghendaki kewajiban lain, yaitu memberi nasihat atau badun nasihat. Berdasarkan tafsiran Imam Nawawi dalam hadis ad-dinu nasihat, hukum memberikan nasihat adalah fardu kifayah. Imam Nawawi dalam kitab lain menyandingkan badun nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan waw. Hukum memberikan nasihat adalah fardu kifayah. Imam Nawawi dalam kitab lain menyandingkan badun nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan waw ataf secara tekstual. Menyandingkan dua hal dengan menggunakan waw ataf mengandung makna yang berbeda. Artinya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar tidak sama dengan kewajiban badun nasihat. Yang kedua, mengkritik model dakwah melarang penyebutan dalil tangdir. Argumentasi jamaah tabligh dalam konteks ini adalah dalil tangdir mengakibatkan orang takut. Mereka hanya memperbolehkan dalil-dalil tafsir, memberikan kabar gembira dengan tentang amaliyah dan pahalanya, sehingga pengajian-pengajian mereka hanya menyampaikan tentang fadilah amal atau keutamaan amal. Argumentasi tersebut menyalahi model dakwah yang diwajibkan salafus saleh. Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir menyampaikan memberikan peringatan atau takdir kepada umat Islam dari keburukan dan memberi nasihat kepada mereka seperti memberi penilaian terhadap para perawi, saksi, penulis dan mereka yang mengajukan fatwa atau mengajarkan ilmu tanpa kualifikasi yang memadai atau dengan kemungkinan ada kefasikan atau bid'ah, dan menyerukan hal-hal tersebut diperbolehkan secara ijma atau kesepakatan para ulama dan bahkan menjadikan kewajiban. Alasan yang berupa atau serupa orang lain yang mendengarkan takdir akan takut tidak benar jika dijadikan sebagai ilat atau tolak ukur hukum bahwa takdir tidak diperbolehkan. Hal ini karena kewajiban takdir yang merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar tidak mempertimbangkan orang lain yang didakwai apakah ia mengikuti peringatan ataupun tidak. Artinya dakwah tetap wajib sekalipun didengarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Bab 3, kesimpulan. Penelitian ini membahas dua topik utama. Pertama, legalitas dan kritik terhadap tindakan FPI dalam perspektif syariah, khususnya terkait dengan praktik sweeping, dan kedua, kritik terhadap model dakwah jamaah tabligh. Pada bagian pertama, sweeping yang dilakukan oleh FPI untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dianggap tidak sah dalam perspektif syariah karena dilakukan sweeping terkendali. Sweeping terkadang diawali dengan tajasus yang diharamkan. Kedua, sweeping sering dilakukan secara berlebihan dan berujung pada kekerasan. Tiga, tindakan individu untuk menanggulangi kemungkaran hanya diperbolehkan dalam kemaksiatan yang sedang berlangsung. Adapun kondisi di mana kemaksiatan yang telah terjadi dan kemaksiatan yang diperkirakan akan terjadi hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Bagian kedua, mengkritik jamaah tabligh yang membatasi dakwah mereka hanya pada amar ma'ruf atau menyuruh kepada kebaikan dan menghindari nahi mungkar atau mencegah kemungkaran dengan alasan bahwa nahi mungkar dapat menimbulkan konflik. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar syariah yang menyatakan bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar adalah ketika melihat orang lain sedang meninggalkan kewajiban, bukan sedang tidak melakukan kewajiban. Yang kedua, urgensi dalam amar ma'ruf nahi mungkar terletak pada nahi mungkar, bukan pada amar ma'ruf. Selain itu, model dakwah mereka yang hanya mengajarkan tabsyir atau memberi kabar gembira dan menghindari tahdir atau peringatan atau ancaman terhadap kemungkaran dianggap keliru, karena syariat juga mengajarkan pentingnya memberi peringatan atas kemungkaran dengan tanpa mempertimbangkan apakah peringatan tersebut dilakukan atau diabaikan. Sekian dari kami kelompok 11. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.